Nasab Ba'alwi yang mau diobok, bukan nasab para habaib yang mau diobok, saudara. Akan tetapi nasab Wali Songo, termasuk nasab Sultan Hasanuddin, mereka ingin obok-obok, saudara. Menyegarkan kembali ingatan sahabat netizen, Majalah Tempo edisi 8 sampai 14 April tahun 2024 lalu mengangkat laporan utama berjudul Obral Gelar Habib. Dalam subjudul laporan utama ini tersaji pula berita dengan judul Dijual Gelar Habib 4 juta rupiah. Berita di dalamnya adalah tentang seorang pemuda bernama Janes Mulyawan yang telah mencatut logo Rabithah Alawiyah dalam situsnya Maktab Diami blogspot.com. Lewat situsnya inilah pemuda yang mengaku-ngaku sebagai Habib ini menjual buku nasab palsu mirip dengan keluaran Rabithah Alawiyah seharga 4 juta rupiah. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh Janes Mulyawan tersebut barangkali hanya tergolong kriminal biasa dengan korban dari kalangan masyarakat menengah bawah. Bagaimana jika pelaku kejahatan serupa justru adalah orang-orang dalam dari organisasi Rabithah Alawiyah sendiri? Tentu saja ini sangat berbahaya, bukan diukur dari nilai materinya, namun dari nilai kesakralannya. Bagaimana mungkin gelar Habib yang jelas merupakan gelar sakral keturunan Nabi sampai dikomersilkan? Itulah fakta yang tersaji. Seorang klan Ba'alawi Yaman bernama Abu Bakar bin Abdullah As-Segaf membuat pengakuan mengejutkan. Sosok pengurus Rabithah Alawiyah ini telah melakukan jual beli sertifikat atau buku nasab keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut cuplikan testimoninya. Memberikan pernyataan yang telah menyampaikan pernyataan Allah ya bahwa Rabithah Habib berbuat Rabithah dan Maktab Daimi atau Daimi dapat dibayar iya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasul, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Iya, dapat dibayar untuk mengeluarkan nasab mengeluarkan nasab yang bukan dari golongan Alawi. yang bukan dari golongan Ba'alawi. Yang kedua, dengan hati tulus tanpa ancaman dan paksaan. Setelah menyimak kesaksian tersebut, dapat disimpulkan dengan mudah bahwa Rabithah Alawiyah sebagai organisasi resmi pencatat nasab keturunan Nabi Muhammad, khususnya bagi kalangan Ba'alawi Yaman, memang sungguh-sungguh penuh dengan masalah. Dalam surat pernyataan permintaan maaf yang ditandatangani di atas materai pada tanggal 8 Juni tahun 2022, Abu Bakar bin Abdullah As-Segaf mengaku telah mengeluarkan sertifikat nasab bukan untuk seorang Alawiyin atau keturunan Rasul. Rekaman suara jual beli nasab ini sempat viral setelah diunggah oleh akun YouTube @Teguh Iqbal Johar dengan memberi narasi kontennya berjudul "Inilah orang yang mengatakan Rabithah Alawiyah jual beli nasab 200 juta rupiah." Abu Bakar bin Abdullah As-Segaf dengan nada terengah-engah dan sambil menangis membaca surat pernyataan itu yang isinya antara lain sebagai berikut. Kepada yang terhormat Rabithah Alawiyah Pusat sampai cabang, dengan surat pernyataan ini saya akan menyatakan beberapa poin. 1. Benar, dalam video tersebut adalah suara saya, Abu Bakar As-Segaf, yang telah memberikan pernyataan bahwa Rabithah dan Maktab Daimi dapat dibayar untuk mengeluarkan nasab yang bukan Alawiyin. 2. Dengan hati tulus dan tanpa ancaman dan paksaan, saya meminta maaf atas pernyataan tersebut. Saya tidak akan mengulangi lagi kejadian yang serupa. Jika terulang kembali, maka saya, Abu Bakar As-Segaf, menerima konsekuensinya. Surat pernyataan itu juga ditandatangani oleh Hubdin Al-Laidrus, Abu Bakar As-Segaf, Quraisy bin Syahab,
dengan saksi Ahmad Ali Idrus. Tentu semuanya adalah klan Ba'alawi Yaman. Dengan menyimak testimoni ini, diksi yang dipilih oleh majalah Tempo dalam laporan utamanya, obral gelar Habib, kiranya tidaklah berlebihan, meskipun sempat beredar caci maki kaum muhibin dan kalangan habaib yang menganggap Tempo telah membuat judul yang tendensius dan berbau fitnah. Tetapi apalah daya, Rabithah Alawiyah sejatinya memang sudah lama berbau busuk. Sebagai bukti, dalam perkembangannya, sejak tahun 2001, telah ada lembaga baru yang menjadi rival dari Rabithah Alawiyah. Nama lembaga tersebut adalah Naqobatul Ashraf Al-Kubro. Lembaga ini diketuai oleh Al-Habib Jainal Abidin bin Sagaf As-Segaf. Yang mencengangkan, sosok ini adalah seorang yang pernah bekerja di Rabithah Alawiyah sebagai tim nasab dari tahun 1991 sampai tahun 1998. Mengapa As-Segaf lompat pagar? Ia mendirikan lembaga ini berdalih untuk mengantisipasi serta memperluas jangkauan ilmu nasab. Namun, pada akhirnya, peran lembaga ini yang semula hanya pada pemeliharaan, penelitian sejarah, dan silsilah Alawiyin, tetapi kemudian mulai mengeluarkan buku nasab sendiri. Pecahnya sebuah organisasi jelas mengindikasikan adanya persoalan kronis di dalam tubuh organisasi tersebut. Masalahnya, jika organisasi pencatat nasab suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami dualisme, jelas akan ada standar ganda dalam pencatatan nasab. Kekhawatiran ini pernah disampaikan oleh Habib Abdurrahman Al-Habsyi, pengurus Yayasan Makam Habib Cikini. Bila dua lembaga sama-sama mengeluarkan nasab, maka lama-kelamaan akan membuat orang tidak akan percaya lagi dengan buku pemeliharaan silsilah Alawiyah atau klan Ba'alawi Yaman. Demikian kekhawatiran Abdurrahman Al-Habsyi. Jadi jelas ada semacam nasab bayangan sehingga akhirnya yang benar yang mana sangat sulit diverifikasi. Kekhawatiran tersebut coba dibendung oleh Rabithah Alawiyah dengan menerbitkan Maklumat Maktab Daimi Rabithah Alawiyah pada tahun 2009. Maklumat ini dikirim kepada seluruh habaib atau Alawiyin bahwa lembaga satu-satunya yang sah mengurus dan mengesahkan serta menerbitkan buku silsilah nasab Alawiyin adalah Maktab Daimi Rabithah Alawiyah, Jakarta Pusat. Tetapi apa lacur, meskipun Rabithah Alawiyah telah menerbitkan maklumat tersebut, pada kenyataannya buku nasab terbitan Naqobatul Ashraf Al-Kubro tetap keluar. Khalid bin Hamid Al-Haddad, staf pengurus Naqobatul, menyebutkan bahwa sejak tahun 2002 hingga 2017 sudah ada sekitar 1.800 buku nasab yang telah diterbitkan, baik nasional maupun luar negeri. Dengan demikian, semakin tergambar betapa carut-marutnya pencatatan nasab juriah Nabi di Indonesia, sehingga kemudian memang menjadi sulit dipercaya kebenarannya. Yang terjadi kemudian dengan lahirnya tesis Kiai Imaduddin, maka semakin terbongkarlah bahwa memang nasab klan Ba'alawi Yaman ini penuh dengan kepalsuan. Saya teliti dari atas dulu. Nabi Muhammad punya anak Sayyidatina Fatimah. Betul, sahih, ada dalilnya, ada hadisnya. Lau kanat Fatimatu binti Rasulillah sallam, lau kanat Fatimatu bintu Rasulillah sallam sarakat laqata'tu yadaha. Ada. Kemudian apakah ada dalil tentang Sayyidina Husain sebagai anak daripada Siti Fatimah? Ada. Kemudian Sayyidina Husain katanya punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ada, sahih. Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir. Ada, hadis masih kuat pakai hadis. Kemudian Muhammad Al-Baqir mempunyai anak bernama Ja'far As-Sadiq. Ada. Ja'far As-Sadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Ada, masih di dalam riwayat hadis. Karena beliau ini adalah ruwatul hadis. Ali Al-Uraidi punya anak Muhammad An-Naqib. Ada. Muhammad An-Naqib punya anak namanya Isa. Ini sudah membutuhkan kitab nasab.
Saya cari kitab nasab, ada sahih ini Ali Al-Uraidi mempunyai anak bernama Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib benarkah mempunyai anak namanya Isa? Saya cari kitabnya, ada. Isa punya anak namanya Ahmad, saya cari kitabnya, ada. Yang sezaman. Ahmad punya anak Ubaid, ini putus, tidak ada di dalam kitab-kitab nasab. Isa punya anak Ahmad, ada dicatat di kitab-kitab nasab. Siri Silsilatil Alawiyah, dicatat di dalam kitab-kitab sejarah. Kemudian ketika Ahmad, apakah benar dia mempunyai anak bernama Ubaid? Tidak terkonfirmasi di dalam kitab-kitab. Ahmad bin Isa itu wafatnya 345 Hijriah. Ubaid itu wafatnya 383 Hijriah. Anaknya katanya Alwi wafatnya 400 Hijriah, berarti sudah abad kelima. Kita cari di abad-abad kelima, leluhur orang-orang di Indonesia yang ngaku turunan Nabi ini dari marga Al-Attas, As-Segaf, bin Syihab, bin Yahya, ternyata semuanya putus, tidak tersambung secara ilmu nasab kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian itulah kepalsuan yang terjadi, berawal dari pencatatan nama Ubaidillah alias Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa. Nama ini ditegaskan oleh Kiai Imaduddin sebagai fiktif sebab tidak diketemukan dalam kitab-kitab nasab dari abad ke-4 hingga 8 Hijriah. Baru pada abad ke-9, nama Ubaidillah dimunculkan oleh internal klan Ba'alawi Yaman sendiri, tepatnya oleh Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakron dalam kitabnya berjudul Al-Burqah Al-Mayyiqah. Ali As-Sakron mengisbat atau mengesahkan Ubaidillah sebagai leluhurnya dengan tidak berdasarkan isbat nasab yang bersumber dari kitab-kitab nasab, melainkan hanya melalui mimpi yang dialaminya. Dengan demikian, sulit bagi Rabi Thoh Alawiyah untuk menjawab atau menangkis tesis Kiai Imaduddin, sebab memang datuk mereka Ubaidillah hanya tokoh yang lahir dari sebuah mimpi. Apakah mungkin Rabi Thoh Alawiyah akan menghadirkan antitesis untuk menangkis tesis Kiai Imaduddin? Sepertinya harapan yang sulit diwujudkan. Hingga kiamat kurang 2 hari pun mereka tidak akan memverifikasi nama Ubaidillah di dalam kitab-kitab nasab. Semoga narasi singkat ini dapat memberi gambaran lebih utuh lagi terkait carut-marut klan Ba'alawi Yaman yang hampir dapat dipastikan mereka bukanlah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Klan Ba'alawi Yaman dipastikan akan semakin memamerkan jurus-jurus tangkisannya. Misalkan dengan terus membuat pengajian umum dengan menyisipkan pembelaan terhadap klan mereka seraya mencantolkannya dengan nasak Wali Songo. Inilah yang dilakukan oleh Rizik Syihab. Yang lain membuat manuver-manuver kecil untuk mengalihkan perhatian publik, khususnya warganet, agar isu nasab ini perlahan-lahan semakin sepi dan senyap dari jaringan medsos, terutama YouTube. Jangan pernah berharap mereka membuat antitesis, sebab mereka akan membiarkan hal ini menguap. Karena itu, kita semua harus tetap memviralkan isu kepalsuan nasab klan Ba'alawi Yaman ini di internet dan jejaring media sosial lainnya. Terima kasih telah membantu merawat, menjaga, dan membangun channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Tinggalkan atensi di kolom komentar. Sampai jumpa.